selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Salam dari kota Jogja. Dan pagi hari ini jam 7.40 saya sudah berada di stasiun Lempuyangan Jogja. Mau naik kereta lagi tapi nggak jauh-jauh. Pagi ini saya akan naik kereta menuju ke Solo, naik KRL aja. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu kalau di Jogja itu sebenarnya udah ada KRL, kereta listrik yang sama dengan di Jakarta, Jabodetabek ya. Nah ini teman-teman bisa tonton videonya. Buat naik KRL dari Jogja, dari stasiun Tugu atau dari stasiun Lempuyangan bisa menuju ke kota Solo. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun. Kayaknya jadwal KRL paling dekat udah deket-deket jam 8 kurang ya. Stasiun Lempuyangan ini adalah salah satu dari dua stasiun kereta api utama di kota Yogyakarta. Stasiun kereta api utama lainnya adalah stasiun Yogyakarta atau yang dikenal dengan nama stasiun Tugu. Jadi kalau kalian naik kereta dari atau ke Jogja, ada dua opsi stasiun yang bisa teman-teman pilih. Kalau stasiun Lempuyangan ini kebanyakan untuk pemberhentian kereta jarak jauh kelas campuran dan kelas ekonomi yang tarifnya murah-murah. Dan juga untuk penumpang KRL Jogja Solo. Nah, di stasiun Lempuyangan ini ada dua pintu keberangkatan. Setelah kita jalan masuk dari pintu masuk yang sebelah sana dari arah parkiran, ini ada di depan sini pintu masuk untuk komuter lain atau KRL ya teman-teman. Nanti tinggal nge-tap kartu atau mungkin scan dari aplikasi. Lalu kalau menuju lurus ke arah sana, pintu masuk untuk kereta jarak jauh. Nah, buat teman-teman yang mau naik KRL dan belum punya kartu atau mungkin nggak tahu caranya pakai aplikasi, itu bisa menuju ke loket komuter lain yang ada di stasiun Lempuyangan. Ini ada di sini. Nanti bisa beli tiket, kalau nggak salah kartu multi trip ya. Untuk satu orang itu harus pakai satu kartu. Atau mungkin sebenarnya juga bisa menggunakan mesin yang ada di sini nih. Ada mesin KMT kartu multi trip yang bisa digunakan untuk beli dan top up. Nah, selain pakai kartu, itu juga bisa menggunakan aplikasi C-Access punyanya komuter lain atau pakai aplikasi Akses BKAI di menu komuter lain. Atau juga bisa pakai aplikasi Gojek nanti di menu GoTransit. Jadi banyak caranya, cuman yang paling enak itu biasanya pakai e-money. Bisa dari Mandiri, bisa dari BCA, bisa dari BRI atau BNI. Atau pakai kartu multitrip yang sama dengan yang digunakan di Jakarta. Nah, untuk jadwalnya ada di sini teman-teman. Atau mungkin bisa lihat juga di aplikasi Akses by KAI atau C-Access. Atau bahkan bisa di Google Map juga ya. Nanti tinggal ngetik aja stasiun awal sama stasiun tujuannya kemana. Itu bisa keluar jadwal-jadwal KRL terdekat yang akan berangkat dari stasiun Lempuyangan. Nah, setelah masuk ke dalam, nanti tinggal teman-teman nunggu aja di jalur 1 ya. Di sana ada kursi-kursi ruang tunggu. Nanti biasanya KRL-nya kalau nggak jalur 2, jalur 1 masuknya. Dan ini di jalur 2 masih ada kereta api Bogowonto teman-teman. Tujuan akhirnya ke Jakarta Pasar Senen. Nanti berangkat jam 8 lebih 15 menit. Berangkatan awal dari stasiun Lempuyangan. Dan akan berhenti juga di stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau mau naik kereta New Generation yang pagi hari, ini opsinya ada kereta api Bogowonto. Nah, ini teman-teman bisa tonton videonya trip kereta api Bogowonto di pojok kanan atas. Ini kok pakai rangkaian eksekutifnya punya Taksaka ya, tapi dihilangin tuh tulisan Taksakanya dan tulisan PIDS-nya malah Argo Dwi Pangga coy. Terus kereta makannya juga pakai kereta makan Argo Dwi Pangga kayaknya nih, lorek-lorek livery Argo Dwi Pangga atau Argo Lawu ya. Nah, kalau di stasiun Lempuyangan ini juga ada mesin untuk isi ulang air, refill air secara gratis di stasiun teman-teman. Jadi kalau bawa tumbler kosong sebelum naik ke kereta bisa diisi dulu di sini teman-teman, daripada beli. Bisa hemat dan mengurangi sampah plastik ya. Letaknya ini ada di dekatnya pintu masuk kereta api jarak jauh. Jadi setelah boarding masuk, itu di kanan sini ada mesin untuk isi ulang air. Lumayan bisa menghemat dan bisa ngisi sepuasnya. Tarif KRL Jogja Solo jauh dekat sama saja, alias flat Rp8.000. Agak berbeda dengan KRL Jabodetabek yang tarifnya berdasarkan jarak yang ditempuh. Misalnya naik KRL dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Tugu Jogja yang jaraknya sekitar 1 km, tarifnya juga Rp8.000. Jadi rencananya untuk menuju ke Solo itu saya mau ke kebun binatang Solo Safari teman-teman. Dan di Jogja sebenarnya ada ya, cuman
kalau misalkan udah pernah di Jogja pengen nyobain di kota lain, yang paling dekat kayak di Solo. Nah mungkin ini bisa menjadi opsi buat teman-teman yang mau ke Solo Safari di kota Solo dari Jogja, naik transportasi umum, dan kira-kira sampai sana tuh caranya gimana dan tarifnya berapa totalnya ya. Jadi tonton terus, ikuti video kali ini. Kita naik KRL dulu pertama dari Lempuyangan, dan nanti kemungkinan akan turunnya di stasiun Solo Jebres, karena kayaknya paling dekat itu di stasiun Solo Jebres ya untuk stasiun keretanya. Jadi di Solo itu sebenarnya ada 3 stasiun kereta yang dilalui KRL, dan yang paling dekat ada di Solo Jebres. Penumpang yang naik KRL langsung beranjak dari ruang tunggu, teman-teman. Jadi keretanya pertama dari stasiun Yogyakarta yang ada di baratnya stasiun Lempuyangan. Ini keretanya masuk jalur 1 ya. Jadi kita menuju jalur 1 yang dari sebelah sini. Kayaknya di tengah aja deh. Durasi naik KRL dari Jogja ke Solo sekitar 1 jam perjalanan, dengan pemberhentian di seluruh stasiun-stasiun kereta yang ada di lintas Jogja Solo. Kayaknya ada total sekitar 13 stasiun. Kalau keretanya penuh ya kita harus berdiri selama kurang lebih 1 jam, karena kebanyakan penumpangnya itu emang tujuannya ke Solo. Cuma KRL Jogja Solo ini kalau penuh masih nggak terlalu berdesakan kayak di Jabodetabek ya. Masih ada ruang gerak meskipun sedikit, dan itu pun tergantung jam keretanya. Ini saya pas naik dapat kereta yang nggak begitu penuh penumpangnya, meskipun saya juga udah berdiri nggak dapat tempat duduk. Menggunakan tisu yang mendapat boros, cuma bersihkan melompat demi keselamatan diri Anda. Kalau terlihat tisu sebelah kanan akan dibuka, hati-hati pintu sebelah kanan akan dibuka stasiun Papua. Station is sekitar Koterekan Sofi Aban Bisor Koterekan Sofi Aban Vaksinasi. Buat teman-teman yang tujuannya ke Bandara Adi Sucipto, bisa naik KRL dari stasiun Tugu atau stasiun Lempuyangan ke stasiun Maguwo. Lokasi stasiunnya persis ada di depan Bandara Adi Sucipto. Jadi turun dari kereta langsung jalan masuk ke pintu keberangkatan di area bandara. Kedatangan kereta. Hati-hati ketika Anda melangkah, perhatikan celah rangkaian kereta. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Kami himbau tidak bersandar dan berpegangan pada pintu-pintu kereta. Hati-hati pintu sebelah kanan akan dibuka, pintu sebelah kanan akan dibuka stasiun Prambanan. Di gerbang banyak nggak? Kalau teman-teman mau ke Candi Prambanan, kalian juga bisa naik KRL dari kota Jogja dan turunnya di stasiun Prambanan. Keluar dari stasiun jalan kaki sekitar 500 meteran. Kalau di Maps ini 1,3 km, soalnya udah masuk ke area tengah komplek candinya, bukan sampai ke loket pintu masuk candi. Kalau cuma sampai loket sih kayak sekitar 500 meteran. Tapi kalau kalian nggak mau jalan kaki, bisa juga naik ojek dari depan stasiun Prambanan.
Kalau teman-teman nggak mau berdiri dan berdesakan di KRL selama kurang lebih 1 jam, kalian juga bisa naik kereta jarak jauh. Beli tarif khusus 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat pas hari H keberangkatan. Bisa beli langsung di loket stasiun atau lewat aplikasi Akses by KAI. Tarifnya kalau di kelas ekonomi Rp45.000 dan kelas eksekutifnya Rp55.000. Kami himbau untuk tidak bersandar dan berpegangan pada pintu-pintu kereta. Hati-hati, pintu sebelah kiri akan dibuka, pintu sebelah kiri akan dibuka stasiun Klaten. Di kota Solo ada 3 stasiun kereta utama yang dilalui kereta jarak jauh dan KRL Jogja Solo. Pertama, stasiun Purwosari, lokasinya paling barat di kota Solo. Stasiun yang dekat sama Jalan Slamet Riyadi Solo, jalan utama di kota Solo yang banyak perhotelan dan kulinernya juga. Kalau minggu biasanya ada Car Free Day, jadi penumpang KRL tuh kebanyakan turunnya di stasiun ini. Bisa juga dibuat transit kalau mau naik kereta api Batara Kresna ke arah Wonogiri. Lalu ada stasiun Solo Balapan, kayaknya ini stasiun paling besar yang ada di kota Solo, yang lokasinya dekat sama Masjid Sheikh Zayed, kota Solo. Kalau di stasiun Solo Balapan, kebanyakan kereta-kereta jarak jauh yang berhenti di sini tuh kelas eksekutif dan kelas ekonomi campuran yang kelas atas. Bisa juga buat transit, buat nyambung naik kereta bandara ke Adi Sumarmo. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan Solo Junction. For your reasonable system do not refer to any behind. Thank you for listening to e-commuter service with you on station. Kereta akan dipersiapkan masuk di jalur berakhir di stasiun Batu. Saat ini Anda berada di komuter lain tujuan stasiun Solo Jabres dan berakhir di stasiun Batu yang melayani kereta Batara Solo Balapan. Dan stasiun paling timur di kota Solo adalah stasiun Solo Jebres. Kayaknya ini stasiun paling strategis yang lokasinya paling dekat sama Pasar Gede Solo, Keraton, dan juga wilayah kampus UNS.
dan jadi stasiun yang paling dekat juga sama Taman Safari Solo. Kereta yang tiba di stasiun Solo Jebres. Sebelum Anda meliput stasiun kembali barang bawaan Anda dan sampai yang tertinggal atau terpecah di dalam rantai kereta. Jangan lupa di atas kepercayaan Anda dan melakukan pelayanan saat iklan. Nah, kalau naik kereta jarak jauh dari Jogja, beli tarif khusus tadi, itu nggak bisa turun di stasiun Solo Jebres. Karena kereta jarak jauh yang berhenti di Solo Jebres ini cuman kereta yang rutenya lewat jalur utara atau lewat Semarang. Jadi keretanya nggak lewat Jogja. Jadi opsi satu-satunya naik kereta dari Jogja dan pengennya turun di Solo Jebres, ya cuman naik KRL. Alhamdulillah setelah 1 jam lebih 20 menit sepertinya, lebih 16 menit tiba di stasiun Solo Jebres, dan KRL-nya akan lanjut sampai ke Palur ya teman-teman. Tujuan akhirnya di Palur. Oh, yang turun masih banyak juga di depan. Dari stasiun Solo Jebres buat sampai ke Solo Safari, kalau naik transportasi umum kita harus oper lagi naik bus Batik Solo Trans. Kita tinggal tap out keluar stasiun, lalu tinggal jalan aja sekitar 400-an meter atau 5 menitan menuju ke halte bus yang ada di Jalan Urip Sumoharjo. Kalau bingung bisa pakai Google Maps. Bus yang lewat di sini banyak dan rutenya beda-beda. Nah, kita harus naik bus yang koridor 1. Rute busnya dari Bandara Adi Sumarmo ke Terminal Palur, dan nanti kita turunnya di halte Curug. Jadi jangan sampai salah naik bus. Kalau bingung dan ragu sebelum naik ke busnya, bisa tanya langsung sama Pak supirnya. Kalian bisa juga download maps rute Batik Solo Trans pakai kode QR di layar HP kalian ya, tinggal scan aja, atau nanti bisa klik link yang ada di deskripsi. Iya, turun itu duluan. Mani, taruh di sini, tahan dulu. Maaf, silahkan diulangi lagi, ditahan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sambil jalan ya Mbak Akan. Ya. Jadwal bus Batik Solo Trans ini bisa dipantau juga lewat Google Maps. Kayaknya sih tiap 10 menitan ya, dan hampir tepat sesuai sama jadwal atau jam yang tertera di Google Maps loh. Tergantung juga sih kondisi lalu lintas di Solo gimana, macet atau enggak. Nah, naik bus Batik Solo Trans ini tarifnya cukup murah, cuma Rp3.700 dan bayarnya bisa pakai uang elektronik atau scan pakai QRIS lewat aplikasi M-Banking atau e-wallet kayak GoPay, ShopeePay, dan yang lainnya.
Kalau bayar tunai atau cash kayaknya nggak bisa sih ya. Jadi pembayarannya cuma non tunai aja. Tapi sebenarnya itu nggak semabuk yang Universitas 11 Maret. Perjalanan naik bus ke Solo Safari butuh waktu sekitar 10 menitan aja. Lumayan cepet sih, dan itu juga kalau jalannya nggak macet ya. Nanti kita tinggal turun di halte Juruk, langsung posisinya udah di depannya pintu masuk Solo Safari. Dan kalau teman-teman emang nggak mau ribet oper-oper transportasi umum, ya kalian bisa naik ojek online dari stasiun Solo Jebres atau bawa kendaraan sendiri sih. Buat tarif masuk Taman Safari Solo ini ada beberapa harga paket ya. Kalau weekend atau libur panjang, tarif paket regulernya 80.000 untuk satu orang. Kalau mau lebih murah, datangnya pas weekday sih. Buat tiketnya, kalian bisa beli tiketnya on the spot, atau bisa lewat online juga, lewat website resmi Solo Safari dan aplikasi penjualan tiket online lainnya. Biasanya kalau beli online ada promo, kode tertentu, atau voucher yang bisa ditukar jadi lebih hemat sih. Kalau kalian beli tiketnya online, tetap harus tukar tiket fisik ke loket. Nanti bakal dapet gelang kayak gini, sama tiket bentuknya barcode buat di-scan masuk ke gate-nya. Terus sama dapat juga peta Solo Safari, biar nanti kita di dalamnya juga nggak nyasar. Pas di gate pintu masuk, tas kalian bakal dicek kalian bawa makanan atau minuman atau enggak. Karena emang nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar, kecuali tumbler isinya air putih sama makanan bayi kalau nggak salah, itu yang boleh masuk ke dalam. Sampai 27 kg dan mereka lahir di berat badan 1 kg. Betul sekali. Nah, menyusunya dalam posisi begini, berdiri, kira-kira tahu biar nggak kenapa? 1, 2, 3, lompat. Iya lagi, iya lagi. Baru tak berhasil melewati tantangannya. 3, lompat. Iya lagi, iya lagi. Aduh. Oke. Meskipun nggak sebesar taman safari yang lainnya, tapi nggak kerasa di sini tuh muter bisa lebih dari 1 jam. Selain kita cuma lihat hewan, tapi kita juga bisa belajar tentang spesies-spesies hewan yang ada di sini. Dan kita juga di sini bisa ngasih makan ke hewannya secara langsung. Biasanya di dekat kandang udah ada petugas khusus yang menyediakan makanan buat feeding ke hewannya. Tapi harus beli sendiri ya buat makanan hewannya.
Oke, itu aja perjalanan naik transportasi umum menuju ke Taman Safari Solo. Semoga informasinya bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like dan share video ini kemanapun. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau saran bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.